Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di acara Bisik Bincang Asik ya, tentunya di channel Mas Nurul Hidayah TV. Dan berbeda kali ini langsung gurunya yang membawakan. Dan dibalik ya, tadinya tadinya kan atau biasanya siswanya yang nanya guru, sekarang gurunya yang nanya siswanya. Tapi nggak apa-apa sih, dua-duanya kita bukan gurunya nanya siswa, cuman siswa juga boleh nanya gitu kan, karena eh edisi kali ini biar lebih lengkap aja, biar saling apa ya, tanya-tanya aja ya, biar nggak terlalu kaku seperti biasanya, karena kita nggak ngundang narasumber, karena orang-orang yang biasa di dalam sekolah aja. Seperti saya juga salah satu yang aktif di YouTube sekolah ini. Dan kebetulan memang di bulan, tepatnya di bulan Januari lah gitu. Di Januari itu banyak hal gitu, terutama memang yang dua hal ini yang akan kita kupas di episode kali ini. Buat teman-teman tentunya yang belum subscribe channel ini, ya silakan langsung di subscribe dulu, biar tentunya bisa mengikuti konten-konten yang ada di Mas Nurul TV. Dan jangan sungkan ya untuk share juga kalau misalkan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari channel ini. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Sebelum kita akan ngomongin apa, kita kenalan dulu sama siswa-siswa yang sudah ada di sini. Ada siapa aja? Silakan. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya dari kelas 11 unggulan. Dan saya Gina Yulianti, saya juga dari kelas 11 unggulan. Wow, ini mendominasi ya, dua orang, maksudnya dua orang ini. Dan kebetulan ini dua orang ini mereka Januari kemarin gitu kan, habis ada acara, ikut acara juga sama, kebetulan sama saya juga. Karena di bulan Januari kebetulan nih teman-teman ya, yang belum tahu, di depan teman-temannya ada buku, dan buku ini adalah karya aduh jadi jatuh gitu. Karya saya nih teman-teman ya, di tahun 2022, karya baru. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, mudah-mudahan nanti bisa baca bukunya. Dan buku ini juga alhamdulillahnya disponsori oleh, yang paling besar adalah dari Smartfriend, karena Smartfriend membuat saya juga bisa keliling ke sekolah-sekolah di Kabupaten Serang, termasuk salah satunya dari di sekolah Nurul Hidayah. Nah, dan di selama keliling juga teman-teman, di situ nggak cuma promosi buku, tapi ada kita nyari konten kreator muda ya di sekolah-sekolah. Dan salah satu pemenangnya adalah dari sekolah Nurul Hidayah Widya ini. Mungkin sebelumnya dari dua-duanya kan ikut kan ya? Dua-duanya ikut. Mungkin dari pertama dulu bisa ceritakan dulu Widya, dari awalnya kenapa tertarik gitu mengikuti kegiatan ataupun acara Smartfriend bahkan sampai selesai gitu. Dari Widya dulu. Awalnya nggak niat sama sekali, karena di situ bukan hanya acara Smartfriend tapi ada acara launching buku juga. Awalnya cuma pengen hadir itu launching buku Berdaya Lewat Menulis, dan selama acara berlangsung karena nggak tertarik, jadi nggak bikin video atau apapun itu, cukup nikmatin acaranya aja. Dan pas udah beberapa hari, Pemuda Merdeka kan ngecat, katanya suruh bikin video konten. Nah, dari situ saya mikir nggak mau ngecewain bapak yang udah milih gitu. Jadi sebisa mungkin nyari-nyari video yang udah di video sama teman-teman, minta suruh kirim. Dan habis itu berusaha lah buat itu videonya sebisanya aja gitu. Pas udah diupload, selang beberapa waktu ternyata masuk ke 20 besar. Nah, pas 20 besar, pas acara kemarin di Green Hotel Cilegon itu sebenarnya ada kendala pas waktu nguploadnya. Oh, oke. Iya. Jadi pas waktu itu Terakhir ya, Pak, yang terakhir. ya pas waktu itu paling terakhir dari 20 peserta, yang paling terakhir itu saya. Dan itu kendalanya karena sinyal yang nggak bisa ke-upload, muter-muter aja. Pas udah ke-upload ternyata videonya itu kebalik, seharusnya ada di atas, ini malah ke bawah.
kebalik. Oke. Jadi dihapus lagi, mulai lagi dari awal, ngupload lagi sampai di detik-detik terakhir itu masih muter-muter aja, belum ke share. Dan alhamdulillahnya udah takdir Allah, mungkin udah begitu ke share kayak pasrah aja, ya udahlah, mungkin kayaknya nggak dapet deh, karena ya paling terakhir, sedangkan pengumpulan itu juga termasuk penilaian kan Pak. Iya. Iya, jadi kayak pasrah aja udah, alhamdulillah, yang penting kekirim, yang penting udah berpartisipasi, udah ikut. Dan ternyata pas pengumuman juara dapat, alhamdulillah gitu. Udah. Oke, kalau Gina pengalamannya dari awal sampai yang tadi juga terakhir. Awalnya sih sama aja, niat nggak niat sih kalau itu ngikutin acara Smart Friend ini. Kan Pemuda Merdeka itu ngecat itu asalnya Gina juga nggak mau apa sih bikin konten video itu, ya, iya. kontennya. Tapi kan nggak enakan sama bapak juga kan, sama Widya. Itu kan Gina bikin itu juga bikinnya jam 11-an itu, udah mepet itu waktunya. Terus setelah itu kan ada pemilihan konten terbaik itu kan, alhamdulillah masuk ke 20 besar itu ya. Setelah itu kan di tempat Grand Hotel Cilegon, acara grand final. Iya, yang star ya, star itu cuma berpengalaman aja sih. Ya. Mungkin Gina bukan yang terbaik gitu, cuma ingin mengikuti pengalaman aja. Oke. Ya berarti Gina nggak dapat juga, tapi kan sudah masuk 20 besar kan, berarti udah jadi salah satu video yang diperhitungkan juga kan, karena ya pesertanya kan sebenarnya dari sekolah-sekolah lain juga gitu, nggak cuma dari sekolah ini, walaupun dari sekolah ini bisa dibilang minim lah gitu kan yang ngikutin, cuman ya alhamdulillahnya ada gitu. Dan buat yang ini juga ya, siswa khususnya Emmanuel Hidayah, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan gitu, karena kesempatan itu ya hanya datang, yang emas itu hanya datang sekali saja gitu kan, nggak bisa sekali lagi diulang lagi, pasti akan berbeda lagi. Makanya kalau ada apapun itu ya seperti tagline-nya Smart Friend ya, open possibilities gitu kan, buka peluang. Jadi bisa ngebuka banyak peluang gitu kan. Kalau emang peluang-peluang itu sudah membuka, ya udah tinggal dimanfaatkan, jangan sampai hilang begitu saja gitu. Nah, tentunya kan nggak cuman berbicara hadiah lah, kalau itu mungkin nomor sekian dan bonus saja kan ya. Di sana kan ada ilmu juga gitu kan. Yang menarik apa sih Widya dari acara Smart Friend itu ya? Kita sebelum ngebahas buku nih ya, ini lebih kepada acara yang kemarin aja dulu ya. Kalau menurut Widya sendiri yang paling berkesan, yang paling menarik apa sih? Bisa kenal orang-orang yang sukses di sana, terus banyak pengalaman banget, banyak ilmu-ilmu juga yang didapat. Soalnya ya nggak ngarepin menang atau hadiah sama sekali, karena datang itu murni pengen belajar, pengen dapat pengalaman, pengen dapat ilmu, dan alhamdulillah malah dapatnya itu lebih double gitu. Oke, kalau Gina? Kalau Gina itu sih apa sih, kan bisa ketemu orang-orang hebat gitu, orang-orang sukses kayak bapak dan rekan-rekan di sana. Jadi yang paling penting adalah bisa terkoneksi dengan orang lain kan, yang tadinya mungkin kita punya temennya di sekolah ini aja kan bisa kenalan sama sekolah lain. Kemudian ya dari orang Smart Friend juga gitu kan, yang siapa tahu nanti banyak peluang lah tentunya, karena Smart Friend kebetulan nih saya juga adalah leader Smart Friend Community Kabupaten Serang. Insya Allah ke depan juga akan membuka peluang lah buat terutama yang muda-muda, terutama di digital, karena peluangnya sangat terbuka di dunia digital. Siapapun ya bisa bikin sesuatu yang kita senangi, kayak misalkan sekarang nih video gitu kan. Dari video sederhana ini siapa tahu ada orang yang nonton, termotivasi, dan akhirnya bisa bikin sesuatu kan, bisa ngerubah orang lain juga gitu dengan video yang tadinya kayaknya nggak penting kelihatannya gitu kan, yang tadinya iseng-iseng dia bikinnya kan, tiba-tiba wah ternyata dilihat sama orang nih gitu kan, dihargai sama orang, itu jadi motivasi juga. Dan yang pastinya bisa percaya diri kan,
wah ternyata bisa loh saya video yang menurut saya nggak terlalu bagus gitu kan, tapi ternyata bisa dihargai sama orang kan ya. Terus mungkin pesannya apa sih untuk teman-teman gitu dalam era digital seperti ini? Terus berkarya semampunya, sebisanya, dan tidak ada perjuangan tanpa disertai tidak ada keberhasilan tanpa disertai dengan sebuah perjuangan. Oke, kalau Gina? Kalau kata kita, jangan membatasi kemampuan diri. Oke. Yakin dan percaya diri. Nah sekarang ke buku ya. Memang awalnya ini kegiatan ini adalah rintisannya adalah memang hanya di sekolah kita doang ya, tidak di sekolah lain, dan acaranya pun niatnya itu cuman pengen apa ya istilahnya ada launching buku aja gitu. Cuman alhamdulillah ya ada next stepnya gitu kan, ada sambutan yang lebih lah dari Smart Friend, dan akhirnya membuat acara yang lebih gitu. Dan impactnya juga lebih luar biasa. Kalau kalian ini kan nulis ya, kepenulisan, dan kebetulan Gina tapi belum baca ya, belum sempat baca ya karena baru bukunya ini baru dapat ya, karena kemarin saya ngebuka buat terutama para pelajar lah yang kemarin saya share gitu kan, itu untuk mengikuti ya ada sedikit giveaway gitu kan, dan akhirnya ya saya pilih Gina. Itu bukan berarti yang lain yang nggak bagus, cuman dari ada kuantitas juga ya, dari kualitas captionnya gitu kan, dari apa namanya jumlah like juga gitu, saya lihat juga lumayan banyak juga gitu. Jadi ya akhirnya saya pilih Gina aja gitu. Mudah-mudahan yang lainnya ya nggak patah semangat gitu kan, dan bisa ngebaca juga ya di lain kesempatan gitu kan, buku gratisnya. Dan apa sih sekarang kan saya dulu saya nanya kan sekarang giliran kalian nih, apa sih yang pengen kamu tanyain? Kan waktu itu belum ada kesempatan yang khusus kan ya, di acara launching itu belum ada kesempatan yang khusus banget ngebahas buku, dan kamu nanya kesempatannya. Kalau ada satu pertanyaan aja masing-masing, tapi harus beda. Silahkan tanyakan terkait dengan buku, boleh proses ininya atau emang isinya mungkin apa ya, gambarannya atau gimana, silakan tanya. Gimana sih Pak cara supaya semangat menulis, tetap semangat menulis dan bisa mengesampingkan rasa malas itu gimana gitu? Oke, kalau apa ya, supaya nggak malas ya jangan malas gitu aja. Simpelnya gitu kan ya, apapun itu yang kita kerjain ya jangan malas dan harus punya niat. Nah di buku ini juga sudah dijelaskan niat itu adalah hal yang paling utama, yang penting. Nggak cuma nulis aja kan, niat itu kan seperti yang sudah ada di hadis juga, bahwa ya niat itu segala sesuatu tergantung sama niatnya kan. Nah kita harus tahu niatnya dulu, nulis itu buat apa. Kalau saya sendiri memang motivasinya adalah ada sesuatu yang bisa diabadikan ketika kita tuh sudah nggak ada gitu. Motivasinya itu sih, motivasi awalnya gitu. Kemudian kan ada pepatah juga, kalau kamu bukan kalau bukan anak raja atau anak ulama besar, menulislah dengan cara ngerangkum. Sebenarnya buku seperti ini teman-teman ya, ini tuh sudah banyak gitu kan, cuman saya kumpulin ya jadi buku. Ya teman-teman juga buku-buku yang lain juga mungkin seperti itu gitu kan. Oh dari baca buku ini dirangkum, rangkum di satu-satukan, akhirnya jadi seperti ini. Jadi supaya nggak males itu ya, motivasinya harus ditingkatkan, niatnya harus dikuatkan. Dua hal itu sangat penting untuk kita ngelakuin sesuatu. Jadi apa ya, ibaratnya bensin lah kalau motor itu ya. Kalau kita naik motor kalau nggak ada bensinnya ya percuma, motor sebagus apapun yang nggak bisa jalan juga gitu ibarat. Nah niat itulah seperti bensin itu gitu. Kalau misalkan lagi malas, lagi gasnya pelan gitu kan, ya udah inget lagi gitu kan, oh bensinnya di ini lagi biar makin kencang lagi gitu. Seperti itu sih. Jadi intinya niat dan motivasinya harus dikuatkan. Diperjelas lagi gitu Pak. Iya, diperjelas lagi, jangan apa ya, jangan cuman sekedar ya udah nulis aja lah. Atau misalkan apalagi kalau misalkan disuruh ya, kamu misalkan ditugasin sama guru doang gitu, kamu cuman sekedar udahlah ini ada tugas dari guru, kalau enggak ngerjain nilainya jelek. Nah itu cuman
disuruh doang berarti kan niatnya, nggak dari dalam diri sendiri. Next, Gina. Itu kenapa Bapak bisa menulis buku berdaya lewat menulis Oke. awalnya? Buku ini kan buku pertama non fiksi ya. Kalau buku sebelumnya adalah novel gitu, lebih masuknya ke fiksi lah. Kalau ini non fiksi. Dan kenapa judulnya berdaya menulis? Ini adalah bagian dari gerakan pemuda merdeka. Pemuda merdeka itu punya tagline berdaya lewat karya. Nah, karya itu kan banyak ya, dari tulisan, dari foto, bentuknya dari video gitu. Nah, ini adalah seri pertama dari gerakan itu. Kenapa menulis? Ya menulis itu karena setiap orang itu profesi apapun harus menulis sebenarnya. Jadi mengawalinya harus menulis. Next mungkin kemungkinan besarnya buku yang akan ini adalah nanti mungkin dari berbicara gitu kan, dari foto, mungkin dari konten gitu kan, berdaya lewat konten misalkan, bisa jadi ke depannya. Jadi udah ada serinya nanti insya Allah ke depannya. Jadi ini mengawali aja supaya kita lebih semangat dalam berkarya. Bukan berarti saya orang yang sudah berdaya gitu kan, yang sudah mampu gitu dengan hadirnya buku ini, bukan. Cuman kembali lagi kepada penulisnya, supaya penulisnya pun bisa termotivasi untuk membuat karya selanjutnya. Karena kan karya yang bagus itu adalah karya yang belum ditulis gitu. Kalau kita udah mentagline-kan karya yang bagus itu karya ini gitu kan, ya udah kita nggak mau karya lagi kan. Udah bagus kok ini gitu. Kita harus selalu seperti itu. Dan jangan nyerah juga ya buat Widya sama Gina. Karena yang saya tahu, saya sharing-sharing juga akhir ini, riset sama orang-orang kreatif ya, orang-orang yang bidang kreatif kayak penulis, musisi gitu. Mereka tuh banyak ngeluhnya padahal karyanya belum banyak gitu. Kayak nih saya nih gitu kan, baru bikin 2 buku, kemudian belum bestseller gitu kan. Kita ngeluh nih, wah belum bestseller nih. Salah, kita belum berbuat banyak. Kalau kita udah bikin 100 buku barusan kita boleh ngeluh kan. Ini baru bikin 1 lagu 2 lagu nggak viral gitu kan, atau bikin 1-2 konten gitu kan, nggak ada yang nonton, kita kadang-kadang ngeluh duluan. Wah nggak diapresiasi, nggak dihargain, nggak di apalah gitu. Itu salah. Harusnya ya jadi semangat untuk kita berkarya di bidang apapun ya. Oke, mungkin itu aja ya buat teman-teman. Tentunya intinya tetap berkarya aja. Buat Widya dan Gina juga terutama yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah berarti dengan hadirnya Semapten kemarin gitu kan, secara langsung memilih 4 orang ya, terutama 4 orang kemarin yang mewakili sekolah adalah konten kreatornya sekolah atau Emanul Hidayah gitu. Kita tunggu nih karya-karya kalian nih. Kita punya YouTube nih ya. Jadi kalau punya ide, Widya, Gina dan yang lainnya, Pak kita bikin ini dong, bikin konten ini gitu. Silakan digarap. Bikin film misalkan, film pendek gitu, atau bikin apa gitu kan, silakan. Ya jangan cuma nunggu Kang Rauf lagi gitu kan di belakang, atau saya lagi. Nggak bisa lah, kita kan nggak selamanya kan maksudnya gitu kan. Ya kalian kan generasi selanjutnya harus belajar. Kalau mumpung kan ada misalnya Rauf, ini gimana kameranya biar posisinya bagus, biar nggak ini gimana, atau misalkan ngeditnya gimana, silakan sambil belajar juga. Karena tadi itu ya, kalian berempat itu adalah secara tidak langsung sudah dipilih sekolah gitu kan, untuk jadi konten kreatornya di sekolah. Ya minimal di sekolah kita sendiri nih. Kita punya TikTok juga loh. Silakan kalau sukanya video pendek gitu kan, kalian atau siapa teman-teman Emanul Hidayah, para siswanya, gurunya punya video yang pendek yang untuk di-share itu kan, ada TikTok juga, Instagram juga ada kita. Tapi masih kosong. Kenapa? Karena yang ngisi ya kadang-kadang ya saya lagi itu kan, kadang Rauf lagi. Kalau kita sibuk kan nggak ada yang ngisi. Nah intinya tetap semangat berkarya aja, apapun itu karyanya. Kalau sukanya konten, bikin konten, silakan bikin konten. Sukanya nulis, sukanya nyanyi, apapun itu pokoknya cari dulu passionnya apa, barusan digali terus dan konsisten ya. Karena semua itu tidak ada yang instan, proses dan perjuangan yang
tentunya luar biasa gitu. Karena orang yang kita kenal hari ini pun mereka berjuang dengan sangat luar biasa. Itu aja, terima kasih sekali lagi Widya sama Gina, dan buat teman-teman yang sudah nonton juga di video ini, terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap ikuti kita juga, karena mudah-mudahan setiap minggunya gitu kan bisa kita update konten, terutama di Bisik ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama khususnya di warga sekolah lah gitu. Dari ekskul mungkin, dari guru-guru, dari siswa juga yang mungkin setelah mengikuti event atau lomba gitu bisa kita wawancarai seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.